Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yanfadul bahru qabla an tanfada kalimatuh wa ta'udu addaul wujudi qabla an tu'addida ayatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa 'atina hikmah. Allahumma rzuqna fi majlisina hadha. Allahumma rzuqna fi majlisina hadha ya Allah wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyarata Makkahul Mukarramah. Allahumma rzuqna ziyarata Madinatul Munawwarah. Allahumma rzuqna nabiyikal muazzam wa rasulikal mukarram hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Hadirin kiram yang sama kita hormati, yang kita muliakan, segenap pengurus dan DKM Masjid Jami Darul Muttaqin beserta seluruh staf dan jajarannya, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati, kita muliakan guru kita Abanda Ustaz Hasan dan juga seluruh guru-guru kita yang hadir. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini salah satu turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak semuanya sehat, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa saat ini kita sudah masuk di tanggal 7 bulan Zulhijjah, betul ya? Insyaallah besok kita akan melaksanakan puasa tarwiyah. Hari Ahad kita akan melaksanakan puasa Arafah, dan insyaallah hari Senin kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang orang tahu, dan kita bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah perkenankan kita untuk duduk bersama di majelis ilmu dalam rangka pengajian bulanan kalau nggak salah. Betul? Ya, kita duduk di majelis ilmu walaupun duduknya kita sesaat. Dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, duduknya kita di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Bukan sama derajatnya, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Saya mau tanya, pernah apa ada kita sholat 1000 rakaat? Masya Allah. Tapi duduknya kita alhamdulillah, bahkan dikatakan la yaqudu qaumun yadhkuruna Allaha azza wa jalla.
ila hafathumul malaikah wa ghaziyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fi man indah. Kita kumpul di majlis taklim, di majlis zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat. Malaikat hadir bersama dengan kita mengaminkan doa-doa yang kita baca. Alhamdulillah. Karena itu sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Senantiasa dengan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita sehat walafiat, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang saleh salehah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah luaskan rezeki kita. Yang belum berangkat umrah bisa berangkat umrah. Yang belum berangkat haji, Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji. Dan mudah-mudahan malam hari ini pula kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tumbuhkan di hati kita istiqomah untuk selalu hadir di majlis ilmu, di majlis ta'lim dan di majlis zikir. Ala hadihina wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbifir lana wa liwalidayna amin. Amin ya rabbal. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berada di bulan Zulhijjah, kita teringat betul akan dua ibadah yang memang tidak terlepas dari bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah ibadah haji. Betul Pak? Saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan puncak ibadah haji, juga kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan oleh Allah, ya, diberikan kemudahan, kelancaran di dalam melaksanakan ibadah hajinya dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, sehat walafiat, membawa predikat haji yang mabrur. Dan ini luar biasanya umat Rasulullah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ma min 'abdin muslimin yad'una li akhihi bi zahril ghaib ila qala al malak wa laka mislu dzalik. Siapa orang yang mendoakan saudara muslim lainnya bi zahril ghaib, yang mereka enggak tahu kalau kita doain, kata malaikat wala ka mislu dzalik, doa itu juga nyampainya ke kita Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau kita doain saudara kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kata malaikat walaka mislu zalik, engkau juga didoain. Yang ngedoain, yang ngaminin malaikat. Alhamdulillah. Kata malaikat untukmu juga panjang umur, sehat walafiat. Kita doain saudara kita, lalu kemudian Allah luaskan rezekinya, berangkat umrah, berangkat haji. Kita belum berangkat umrah, belum berangkat haji misalnya. Kata malaikat, walaka mislu zalik, doanya juga untukmu, buat bisa berangkat umrah, bisa berangkat haji. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anaknya saleh salehah. Kata malaikat, walaka mislu zalik, doanya juga untukmu, agar anak kita dijadikan anak yang saleh salehah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Karena itu teringat bahwa ibadah haji dan kurban tidak akan pernah lepas dari sejarah Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan juga putra beliau Nabiullah Ismail dan istri beliau. Beliau punya istri pertama namanya Siti Sarah. 86 tahun
berkeluarga, lalu kemudian belum Allah berikan keturunan. Doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, agar dikaruniakan anak yang saleh. Berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertubi-tubi, dari mulai ayahnya menjadikan ujian, lalu kemudian dibakar oleh Raja Namrud. Lalu Nabiullah Ibrahim ketika dibakar, apa doa yang dibaca? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman agar api yang membakar Nabiullah Ibrahim menjadi dingin, membawa keselamatan untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang tadinya membumbung tinggi, kayu bakar yang sudah disiapkan oleh pasukan Raja Namrud dengan begitu sangat luar biasa, yang dianggap dapat mematikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi tawakal Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Allah memberikan keselamatan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan berikan keselamatan kepada Nabiullah Ibrahim. Alhamdulillah, ujian begitu sangat luar biasa. Ujian pernikahan, sudah menikah dengan Siti Sarah, dinanti-nanti putra buah hati tercinta, Allah uji lama dapat anaknya. Makanya ada di antara kita juga yang barangkali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang bisa kita ambil? Selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu. Kadang-kadang kan di dalam rumah tangga ujian banyak aja, Pak. Betul apa betul? Ada ujian datang dari istri, tuh Pak. Ada ujian berumah tangga datangnya dari suami. Ada ujian berumah tangga datang dari anak. Ada ujian berumah tangga datangnya dari tetangga. Ada ujian berumah tangga datangnya dari mertua. Apa contohnya? Ujian berumah tangga datang dari istri, punya istri cakep banget, cerewet, kagak ketulungan. Ada yang begitu. Syukur mah kalau cakep cerewet, kalau jelek cerewet gimana? Masya Allah. Punya suami cakep, gagah, ganteng banget, pelit, ya gak ketulungan. Emang apa Ustaz pelit? Ke kamar mandi dompet dibawa-bawa. Takut banget diperiksa sama bini. Belum lagi punya anak. Masya Allah, anak susah banget diajak ibadah, anak susah banget diajak sholat. Ada yang begitu gak modelnya? Ada. Di antara kita masing-masing diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian ini bentuknya begitu sangat banyak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, pasti akan aku berikan ujian, sedikit rasa takut, lapar, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan makanan dan sebagainya. Berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar atas ujian Allah? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka diuji, ditimpa musibah, mereka kembalikan itu semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ngaji baru banget beli sendal baru. Udah ngaji pas pulang sendal mana sendal ya? Enggak punya dia pilih sama orang yang bagus.
itu juga musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya musibah apa aja, bukan cuma kematian kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala apapun bentuk ujian musibah yang Allah berikan kepada kita, kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan gantikan yang lebih baik, insyaallah. Diuji Nabi Allah Ibrahim luar biasa. Lalu kemudian setelah menikah 86 tahun usianya yang udah bukan muda lagi, barulah dari istri kedua beliau. Kata Siti Sarah bilang sama Nabi Allah Ibrahim, "Bang, kita udah lama nikah, udah tua. Saya tahu apa yang abang inginkan. Saya tahu apa yang abang harapkan. Saya dengar doa-doa abang," kata Siti Sarah. "Karena itu bang, aku merasa belum bisa memenuhi harapanmu. Bagaimana kalau abang nikah lagi?" Masya Allah. "Pak, kalau ditawarin sama bini nikah lagi, mau apa kagak?" Pencerah. Kata Nabi Allah Ibrahim, "Kagak wahai istriku, jangan." Itu Pak, pertama tuh Nabi Allah Ibrahim, karena saya sayang, bukan karena perkara-perkara yang lain. Cintaku kepadamu begitu sangat luar biasa. Ya Allah, Pak, ujiannya. Bang, kalau abang mau, abang ridho, gimana kalau saya bilang sama Siti Hajar? Oh, Pak, yang nawarin istri pertama, dia bilang Siti Sarah kepada Siti Hajar, lalu kemudian Siti Hajar mengiyakan. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, bermunajat kepada Allah. Beliau salat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada akhirnya kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersedia, lalu kemudian menikah dengan Siti Hajar. Dari pernikahan yang kedua itulah Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan, keinginan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan buah hati sebagai penerus perjuangan dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah karuniakan anak yang cakep, anak yang saleh, anak yang pintar, anak yang membawa kebahagiaan untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Pak, di sini nggak berhenti ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lagi girang-girangnya, lagi senang-senangnya, lagi bahagia-bahagianya. Kalau kita lagi kepengenan, lalu kepengenan kita bisa terwujud, girang apa ada Pak? Masya Allah, tabarakallah. Nabiullah Ibrahim sebagaimana kita berbahagia, keinginannya, doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala, memiliki seorang anak yang ganteng, yang cakep, yang pinter, yang saleh. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim waktu-waktunya sering bersama dengan Ismail kecil. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kecemburuan itu Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk apa? Mengorbankan segala sesuatu yang dicinta Nabiullah Ibrahim. Berupa apa? Melalui mimpi. Agar apa? Agar menyembelih putra tercinta. Ya Rabbi. Kadang-kadang Pak, kita jangankan ujian-ujian yang berat, punya duit di kantong 5 juta, tanggal 10 Zulhijjah udah mulai kurban, beli kagak. Nah itu juga ujian bagaimana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perintah berkurban adalah indikator ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mampukan kita, amin. Allah luaskan rezeki kita, amin. Ya Rabbal, Allah berikan kita kemampuan, keikhlasan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang begitu sangat cinta, lagi bahagia-bahagianya Pak, punya anak yang lama dinantikan, kemudian diperintahkan melalui mimpinya 3 kali mimpi yang sama. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu sangat luar biasa. Masya Allah. Belum lagi ujian Nabi Allah Ibrahim, kecemburuan Siti Sarah kepada Siti Hajar. Padahal Siti Sarah kan yang pengen Nabi Allah Ibrahim nikah lagi, tapi yang namanya bini mah tetap aja cemburu, betul. Kata Siti Sarah, bang, lo abang mah tega banget mainnya mah Hajar dulu, sama saya menjalan mandi lo mau gitu. Kalau punya bini 2 repot juga ya. Ya yang udah pengalaman makanya dia. Ya Allah, kata Siti Sarah, bang, kecemburuanku begitu sangat luar biasa. Aku nggak bisa kayaknya satu atap hidup berdua. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar bersama dengan Ismail kecil ke sebuah lembah yang tandus, yang tidak ada orang, yang tidak ada minuman, yang tidak ada makanan, yang tidak ada buah-buahan. Dia tinggalkan istri tercintanya, dia tinggalkan anak tercintanya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan di ujung bukit, sudah tidak terlihat lagi istrinya, sudah tidak terlihat lagi anaknya. Barulah di situ doa Nabi Allah Ibrahim. Dia angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwa'din ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim yarzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Doa yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim dari jauh Pak, istrinya udah ridho, dia tinggalkan karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan anak tercintanya. Barulah Nabiullah Ibrahim dan doa-doanya semuanya dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana inni as'antu min dzurriyyati biwa'din ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tinggalkan sebagian anak turunanku di lembah yang tidak ada orang, yang tidak ada makanan, yang tidak ada buah-buahan, di samping daripada Baitullah. Rabbana liyuqimu shalah, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Hati manusia cenderung kepada mereka. Berikanlah mereka rizki buah-buahan agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Semua doanya dikabul Pak. Yang pertama, hati manusia cenderung kepada Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Sampai saat ini, sampai akhir zaman, tidak akan pernah kita lepas dari sejarah Nabi Allah Ibrahim dan juga keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hati kita kalau udah pernah ke Mekah, kira-kira pengen balik lagi apa kagak? Ya Allah, belum kita lama dari Mekah lalu pulang ke tanah air, perasaan kita udah balik lagi. Kalau yang belum pernah berangkat mah hitung-hitungan tuh 30 juta. Berangkat umroh, kan kalau gue beliin NMAX dapat ini ya. Beli NMAX apa umroh ya tuh hitung-hitungan. Tapi kalau sudah berangkat umroh, dia sudah berangkat haji, duit kayaknya mah gak ada harganya. Kenapa? Nikmat ibadah di tanah suci. Alhamdulillah. Saat kita melihat Ka'bah saja, Masya Allah, air mata langsung netes. Air mata langsung keluar. Kita baca doa tuh, Allahumma zid hazal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man sarafahu wa karamahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Ya Allah, tambahkanlah keagungan, kemuliaan, kehormatan, kecintaan kepada Baitullah. Orang yang memandang Baitullah itu hatinya selalu cinta dan selalu rindu kepada Baitullah. Alhamdulillah.
lillahi rabbil alamin. Ujian bertubi-tubi, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya, perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali lagi ke Siti Sarah di Palestina. Lalu kemudian mimpi itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Falamma balagha ma sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manam anni azbauka fanzur ma tara. Qala ya abati fal ma tu'mar satajiduni insyaallah ta'ala minas sabirin. Ya Allah, luar biasa ikhlasnya, ridhonya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Perintah itu disampaikan sama Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya. Wahai anakku, kalau bahasa kita toh, lu gue lagi sayang-sayang toh, gue lagi cinta banget toh, lagi enak main sama lu toh. Allah perintahkan buat motong. Ya salam. Bisa dibayangkan Pak, begitu sangat luar biasa. Tapi anak yang saleh dari orang tua yang saleh. Nabi Allah Ismail katakan, ya abati fal matu'mar satajiduni insyaallah ta'ala minas sabirin. Laksanakan wahai ayahku kalau itu perintah Allah. Insyaallah. Nah, kalimat insyaallah ini Pak, ulama menyatakan kenapa Nabi Allah Ismail alaihissalam menyatakan dengan kalimat insyaallah ta'ala minas sabirin. Yang pertama, kalimat insyaallah ini, kalau itu perintah Allah dan bukan perintah Allah, kalau itu hanya nafsu Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim ridho, Allah tidak ridho, maka engkau tidak dapati aku anak yang sabar. Karena bisa jadi akal-akalan orang tua aja nih, gitu. Tapi kalau orang tua ridho dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah pun ridho, insyaallah taala sabirin, maka kau dapat aku menjadi orang yang sabar, menjadi anak yang sabar. Ini kadang-kadang kalimat insyaallah kan kita salah pakai. Diajak ngaji yuk bulanan, insyaallah ya ketahuan itu maka gak mau datang. Betul apa betul? Kalau yang begitu kan harus insyaallah diajak pergi, yuk ambil mau ada acara ini, insyaallah ya. Dan kalau ada waktu, insyaallah ini kalimat aku. Kalau kita memang niat untuk hadir, lalu kita ucapkan insyaallah, niatnya memang hadir. Tapi kalau ada kendala di jalan, tiba-tiba ada urusan lain segala macamnya, tapi memang niat kita hadir, niat kita pengen datang, memenuhi segala macam bentuk undangan dan sebagainya, baru kita pakai kalimat insyaallah. Sekarang kalimat insyaallah dipakai untuk datang apa kagak? Coba kebanyakan Pak. Insyaallah ya, insyaallah mah itu kagak datang. Padahal insyaallah ini ada kalimat yang dimana Nabi Allah Ismail alaihissalam katakan kepada orang tuanya, ya abadi fal matu'mar satajiduni insyaallah ta'ala sabirin. Kau jadikan aku menjadi orang-orang yang sabar. Karena itu luar biasanya. Lalu kemudian perintah inilah yang kemudian disyariatkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban yang saat ini kita ada di tanah air. Mudah-mudahan perintah ini termasuk yang bisa kita cari. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kau sudah aku berikan nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat karena Tuhan. Dirikanlah salat dan berkorbanlah. Dan mudah-mudahan kurban yang kita berikan nanti, yang kita potong, ini adalah bagian rasa syukur yang Allah berikan kita. Nikmat begitu sangat luar biasa. Per setiap detik Allah berikan kita nikmat. Sampai saat ini nikmat tidak akan pernah terputus. Kalau sudah terputus, sudah habis, sudah kita langsungkan dipanggil innalillahi,
kalau masih diberikan terus nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, napas kita, ya setiap gerak gerik kita, apa yang kita lihat, apa yang kita minum, apa yang kita makan, itu nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu sangat banyak. Inna a'tayna al-kautsar, sungguh kami memberi nikmat yang banyak. Allah perintahkan kepada kita, fasholli, laksanakanlah salat, wanhar, dan berkurban. Jadi anak-anak kita buat kampung, ada di satu kampung. Kita lihat ada di media televisi kemarin belum lama, satu kampung hampir seluruh orang kampung semuanya korban. Jadi dia nanggokin setiap hari 10.000. Dia kumpulin setiap hari 10.000. Terbiasa itu kampung hampir semua rumah tangga semuanya berkorban. Masya Allah, luar biasa, urugan daging itu kemarin itu kampung. Nah di kita kadang-kadang gitu ya, di kita ada yang memberikan nikmat yang banyak, tapi berat untuk melaksanakan itu kurban. Jadi mudah-mudahan ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, orang yang berkorban pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Akan dibalas, diganti yang lebih banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang hartanya dipakai untuk di jalan Allah, seperti orang yang menanam sebuah biji, lalu biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai akan tumbuh lagi 100 biji. Berarti kalau kita sedekah 1.000 dibalas 700 kali lipat. Dapatnya berapa tuh? 700.000. Kalau kita beli kambing 3.500.000 dibalas sama Allah 700 kali lipat. Alhamdulillah, tinggal keyakinan kita. Dan tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala dusta. Pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran, bukan hanya di dunia, di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala insyaallah berikan kebahagiaan, insyaallah. La yanalullaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya dilihatnya bukan dagingnya, bukan darahnya, itu tidak sampai kepada Allah, melainkan takwa kita kepada Allah, perintahnya yang kita kerjain. Maka ketika kita ridha, ikhlas atas perintah Allah, maka itulah ketakwaan kita yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kelak nanti Pak, ini nih akan ditanya di sama Allah. Apa yang ditanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sampaikan ada 4 yang akan ditanya dan tidak akan beranjak 2 kaki kita di yaumil qiyamah. La tazulu qaddama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan beranjak 2 kaki kita di yaumil qiyamah sebelum ditanya 4 pertanyaan. An umrihi fima afnahu. Umurnya untuk apa dipakai? Dikasih umur sama Allah 70 tahun, 80 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan nyampe, amin. Ya Rabbal Alamin. Dipakai buat apa? Megang joran dulu. Joran dipegangin dari pagi sampai sore, kagak berhenti-berhenti itu setiap minggu. Tapi bagus banget pas lagi megang joran, lagi pengen bikin ngaduk makanan ikan, umpan ikan, dia pakai kornet, dia pakai telur asin, dia pakai telur ayam, sambil dia ngucek-ngucek makanan, dia baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Udah selesai. Dia bawa kolam ikan, mau nyantelin makanan, dia baca lagi tuh Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kelar dibaca, dilempar itu makanan, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu ikan, dia zikir Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ikan makan itu ada yang model begitu loh. Agak ada, Masya Allah. Makanya ditanya kita al-umri bima afnahu, umurnya untuk apa dipakai, Masya Allah. Tapi alhamdulillah yang hadir semua orang-orang soleh, calon-calon penghuni surga yang kita ingat umur kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jasadi bima afnahu, jasadnya untuk apa dipakai. Dia punya mata, dia punya telinga, dia punya tangan, dia punya kaki. Alhamdulillah sampai nggak ke majelis ilmu, sampai nggak ke masjid sholat berjamaah, sampai nggak ke musola sholat berjamaah, sampai nggak ke majelis zikir dan sebagainya, silaturahim. Kalau gitu sampai aman. Lalu ditanya lagi, kelak yang ketiga, wan ilmi maza amila fi, sudahkah mencari ilmu yang wajib, fikih, akidah, tasawuf dan lain sebagainya. Ketika itu sudah dicapai, dituntut ilmunya, apakah sudah diamalkan? Masya Allah, berat. Lalu kemudian yang keempat, wa an mali min aina aktasabahu wa bima anfaqahu. Yang keempat kita bakal ditanya nih soal harta kita. Dari mana dapetin harta, lalu untuk apa dibelanjakan? Kalau perkara yang didapat dari haram, udah pasti dah. Udah pasti itu mah dibelanjain kemana juga hasilnya haram, lalu kemudian pasti sesuatu yang haram. Tapi kalau itu didapatkan dari perkara yang baik, yang halal, yang berkah, tinggal ditanya dibelanjakannya untuk apa. Dan harta ini kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini ya, kita masih bisa memiliki waktu sampai hari tasyrik. Di hari ke-13 bulan Zulhijjah masih kita punya kesempatan dihujamkan di hati kita. Ya, apa yang kita sayang saat ini. Allah tidak meminta anak kita, Allah tidak meminta istri kita, Allah tidak mengambil rumah kita, tidak mengambil jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengorbankan sebagian harta kita, berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pengajian bulanan ini menambahkan takwa iman kita kepada Allah, membawa manfaat untuk kita bersama, dan mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelancaran, keberkahan, dan mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan cinta kita yang di hati kita Allah tumbuhkan terus kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dari jauh, ya salam kita dari tanah air. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, as-salatu wassalamu alaika ya Habib Allah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, mudah-mudahan kita kumpul sekarang di Masjidil Muttaqin. Tahun depan kita kumpul ibadah di kota Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke makam Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sama-sama labbaik labbaik la syarika lak labbaik,
innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarikalah. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, berziarah ke makam Nabi sebagai bukti cinta yang suci, berziarah ke makam Nabi sebagai bukti cinta yang suci. Labbaik labbaik la innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mengelilingi Ka'bah 7 putaran, tawaf dan syai pun dilakukan. Ridha Allah jadi harapan, dunia akhirat pun menantikan. Ridha Allah jadi harapan, dunia akhirat pun menantikan. Labbaik 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 la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sa'i antara Safa dan Marwah bersama karib serta saudara. Ridha Allah tergantung orang tua, karena itu berbakti padanya. Ridha Allah tergantung orang tua, karena itu berbakti padanya. Labbaik Humma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kota Madinah Al-Munawwarah, tujuan jamaah haji dan umrah. Sujud bersimpuh dalam raudhah, hati merindu jumpa Rasulullah. Sujud bersimpuh dalam raudhah, hati merindu jumpa Rasulullah. Sekali lagi labbaik 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 la
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak, saudara yang dirahmati Allah, itu yang bisa disampaikan. Ya, sama-sama sebelum kita akhiri pengajian kita ini, ya kita bacakan surat Al-Fatihah, kita doa bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah terus berada di majelis ilmu. Lillahi wa li syafaati Rasul barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ahdina bihudak waj'alna liman yushari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'al man khalafa amraka wa asahu. Allahumma altufina bi jami' qada'ik wa afina min balai wa udhibna syukur ni'mati wa hablana ma wa'abdu awliyaik wa mansurna ala a'lik wa jal khayra iyadina wa shaddi wa malikaik. Allahumma ahdina min indik wa fin alaina min fadlik wa amshur alaina bi rahmatik wa anzil alaina bi barakatik wa alimna min ladun ilman nafi'an mutaqabbala ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an masyiatik wa min fadlika amma siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.